Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa, aku ini biasa saja, aku tidak punya sesuatu yang istimewa, aku tidak tahu harus berkata apa. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa kecil, merasa tidak cukup, merasa tidak punya apa-apa. Tapi pagi ini nih, firman Tuhan berkata sesuatu yang mengejutkan. Kita tidak kekurangan, kita telah menjadi kaya. Mari kita membaca 1 Korintus 1 ayat 5-6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan satu kata penting, telah menjadi kaya. Bukan akan menjadi, bukan sedang diproses, tetapi sudah. Dan kekayaan ini bukan materi, tapi kekayaan rohani. Kaya dalam perkataan tentang Kristus. Artinya, kita diberi kemampuan untuk berbicara tentang kasih Tuhan, tentang pengharapan, tentang kebenaran. Bahkan mungkin sederhana, tapi menghidupkan. Masalahnya bukan kita tidak punya kata-kata, tapi kita sering tidak sadar bahwa kita telah menjadi kaya. Kaya dalam pengetahuan tentang Kristus. Ini bukan sekedar tahu ayat, tapi mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Dia bekerja, bagaimana Dia setia. Pengetahuan ini seharusnya mengubah cara kita hidup. Semua ini di dalam Dia. Ini kunci utamanya. Tanpa di dalam Dia, perkataan jadi kosong, pengetahuan jadi teori. Tapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, semuanya menjadi hidup. Sahabat terkasih, ada seseorang yang selama ini merasa dirinya biasa saja. Dia tidak pernah merasa punya kelebihan. Kalau diminta bicara, dia selalu mundur. Dia sering berkata, "Aku tidak pandai bicara. Aku tidak tahu harus ngomong apa." Padahal dia sudah lama mendengar firman Tuhan, sudah sering mendengar kebenaran. Suatu hari dia mendengar ayat ini. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan pengetahuan. Dan dia seperti tersentak. Dia mulai ingat, bukankah dia pernah berkata kepada temannya, "Tuhan pasti tolong kamu." Dan temannya dikuatkan? Bukankah dia pernah mengingatkan keluarganya, "Kita tetap percaya ya," dan suasana berubah? Bukankah dia sebenarnya sudah sering berbicara tentang Tuhan? Dan di situ dia sadar, selama ini dia bukan tidak punya, dia hanya tidak menyadari. Dia sudah diperkaya dalam perkataan dan pengetahuan tentang Kristus. Dan sejak hari itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia berkata dalam hatinya, "Tuhan, kalau Engkau sudah memperkaya aku tidak mau hidup sembarangan lagi." Dia mulai punya tekad untuk mempergunakan perkataannya untuk membangun, untuk memakai pengetahuannya, untuk menguatkan, untuk tidak lagi berkata, "Aku tidak bisa." Karena sekarang dia tahu telah menjadi kaya. Sahabat terkasih, mungkin selama ini kita berkata, "Aku tidak tahu harus bicara apa, aku tidak cukup." Tapi firman Tuhan berkata, kita telah menjadi kaya. Kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan tentang Kristus.
Masalahnya bukan kita tidak punya, tapi kita belum menyadari bahwa kita telah menjadi kaya. Sahabat terkasih, mulai hari ini, sebelum kita berkata, "Aku tidak bisa," mari kita ingat, kita telah menjadi kaya. Saat kita berbicara, biarkan itu membawa hidup. Saat kita mengingat kebenaran, biarkan itu menguatkan orang lain. Dan mari ambil satu keputusan, aku akan memakai apa yang Tuhan sudah berikan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memperkaya kami dalam perkataan dan pengetahuan tentang Kristus. Ampuni kami karena kami sering merasa tidak punya apa-apa. Hari ini kami mau belajar menyadari dan hidup dari apa yang sudah Engkau berikan. Beri kami tekad untuk memakai perkataan kami dengan benar dan membagikan kebenaran-Mu. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah kebenaran ini hidup dalam setiap perkataan kita hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.